Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, kami dari SMAS Islamic Village dan kami merupakan peserta lomba LPB Banten tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dayana Fitra Nuriyah Dan saya Kiana Raditya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh paparan konten digital kesehatan mental terhadap self-diagnose psikologi remaja SMAS Islamic Village. Kami melatar belakangi penelitian kami karena kita tahu bahwa media digital tidak ada batasnya dari skala umur sehingga kontennya pun sudah mulai beragam. Dari konten-konten yang beragam ini mengakibatkan banyak siswa ataupun pelajar yang masih bersekolah membuatnya menjadi lebih cemas ataupun gelisah. Dan karena kecemasan algoritma ini, mereka mengikuti dan pada akhirnya tertarik tentang konten kesehatan mental. Tetapi pada permukaan, apakah pengaruh dapat terlihat jelas? Apakah ketertarikan mereka malah berdampak buruk? Bagaimana pendapat serta respon murid SMAS Islamic Village terkait konten kesehatan mental ini? Langsung saja mari simak pemaparan kami selengkapnya. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pada 20 responden siswa-siswi SMAS Islamic Village dengan menyebarkan angket. Dalam mengumpulkan data responden, kami membagi pertanyaan kuesioner kami menjadi 5 aspek, yakni pengetahuan, persepsi, perilaku, psikologi, dan sosial. Dengan ini, kami akan merangkum data dari responden per aspek untuk disampaikan. Pertama, saya akan memulai dengan aspek pengetahuan terlebih dahulu. Seperti yang Anda lihat di background saya, berikut adalah data responden dengan bentuk diagram batang. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden mengakui bahwa konten digital kesehatan mampu memberikan mereka wawasan baru, termasuk mengenai gejala kesehatan mental. Namun terdapat sebagian responden menunjukkan sikap netral akan pemanfaatan informasi dari konten digital sebagai referensi melakukan diagnosa mandiri. Dapat disimpulkan pula bahwa responden memiliki kecenderungan yang belum jelas dan menggunakan konten digital untuk mendiagnosis kesehatan mental dan dalam menilai konten digital dengan topik tersebut terkesan menyederhanakan permasalahan kesehatan mental yang kompleks. Sebagian responden tetap mempercayai bahwa konten digital dapat dimanfaatkan untuk diagnosa mandiri. Dan sekarang, izinkan saya untuk menjabarkan data responden selanjutnya. Dan kali ini kita akan membahas pada aspek persepsi. Sebagian responden menunjukkan reaksi yang cenderung netral atau moderat terhadap konten digital kesehatan mental. Hal ini terlihat dari tanggapan mereka mengenai relevansi konten dengan diri mereka, perasaan dipahami atau dimengerti akan konten tersebut. Kecenderungan untuk mengaitkan diri dengan gejala-gejala yang ditampilkan dalam konten, begitu juga akan menilai konten digital yang mampu berperan sebagai mengurangi stigma atau stereotip mengenai gangguan jiwa. Di sisi lain, mayoritas responden merasa tidak setuju dalam menjadikan hasil self-diagnosis dari konten digital sebagai identitas diri dan tidak menerima informasi dari konten digital secara mentah-mentah. Selanjutnya merupakan aspek perilaku. Dalam aspek perilaku, responden merasa bahwa mereka belum memiliki dorongan untuk diagnosa mandiri ketika konten kesehatan mental melewati beranda media sosial mereka. Mencari konten serupa, mendiagnosis diri setelah melihat konten tersebut, atau melakukan tips self-healing yang ada. Responden juga merasa tidak setuju akan menunda berkonsultasi pada pihak profesional hanya karena mereka mendapatkan informasi melalui dunia maya. Sebagian dari mereka pun tidak pernah membagikan konten kesehatan mental kepada pihak lain dan tidak pernah membenarkan perilaku diri sendiri hanya karena konten digital kesehatan mental. Lanjut pada data responden pada aspek selanjutnya yaitu psikologis. Nah, untuk aspek ini mayoritas peserta didik merasa biasa saja setelah mengkonsumsi konten kesehatan mental. Tidak ada perasaan overthinking ataupun meningkatnya rasa percaya diri akan memahami diri sendiri dalam konteks netral. Tidak sepenuhnya merasakan perasaan ketenangan atau hanya memiliki reaksi yang biasa saja ketika gejala yang dimiliki sesuai dengan konten tersebut dan tidak sepenuhnya terjadi perubahan dalam segi sikap. Dan terakhir merupakan aspek sosial. Pada aspek ini, sebagian peserta didik tidak selalu diskusi terkait kesehatan mental pada orang terdekat serta kurang merasakan pengaruh komunitas online terhadap keyakinan setiap individu terhadap self-diagnosis. Rata-rata pun responden kurang setuju dengan adanya dorongan untuk mendiagnosis orang lain akibat konten yang bersangkutan. Mereka sangat setuju akan banyaknya remaja sebaya mereka melakukan hal yang sama. Namun, responden merasa sangat setuju jika konten kesehatan mental membuka ruang diskusi publik terkait isu serupa. Untuk kesimpulan dan saran, siswa SMAS Islamic Village cenderung menjadikan konten kesehatan mental sebagai sumber informasi dan edukasi dan bukan diagnosa diri. Mereka juga menyadari bahwa perlunya pihak profesional dalam mendiagnosa kesehatan mental. Siswa-siswi telah mengambil langkah yang benar dan peneliti berharap bahwa peserta didik mampu mempertahankan pemikiran kritis ini dan tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Sekian presentasi singkat dari kami. Kami pamit undur diri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.